channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @fadilah_za. Kalian juga dapat mengunjungi laman beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja mari kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Melindungi Anakku yang Menjadi Tumbal Pesugihan Mertuaku. Hampir 8 tahun aku menikahi Menik, anak pasangan Pak Sukoco dengan Ibu Murtiningsi, yang tak lain adalah mertuaku. Setelah membina rumah tangga sekian lama, kami baru dikaruniai momongan, seorang bayi mungil dan cantik yang kuberi nama Safira. Aku memberi nama Safira semata karena kebahagiaanku telah diberi permata hati oleh Sang Maha Pencipta yang lama kami nanti. Lengkaplah rasanya kebahagiaan kami, namun kebahagiaan itu terusik oleh hal yang semula tidak kami percayai. Bahkan aku baru pertama kali mendengarnya. Sejak saat itu perjalanan keluarga kami dilalui dengan penuh was-was. Aku sengaja menyembunyikan ini dari istri, sebab aku tidak ingin istriku mengetahuinya karena beberapa pertimbangan. Dan rasa was-was penuh ketakutan itu timbul ketika aku mendapat petunjuk dari seseorang yang mengerti ilmu gaib, yang mengatakan bahwa anakku Safira berada dalam ancaman teror yang sangat menakutkan dari sosok iblis. Teror itu dilakukan oleh seseorang leluhurmu yang masih hidup. Anak kesayanganmu itu tepatnya akan dijadikan korban wadal persekutuan gaib. Demikian kata orang yang baru ku kenal itu. Awal mulanya hal itu ku ketahui dari sebuah pertemuan tidak sengaja dengan seseorang bapak-bapak yang bernama Ilham di sebuah mal terbesar yang ada di kota Depok, Jawa Barat. Usia Safira saat itu setahun 9 bulan dan sedang lucu-lucunya. Kami saat itu sedang menemani anak kami bermain mandi bola. Saat aku mengawasi anakku dari kejauhan, kulihat ada seorang bapak-bapak sedang memperhatikan anakku dengan komat kamit. Matanya senantiasa menatap anakku penuh perhatian. Ketika aku akan menegur orang itu, justru dialah yang mendekatiku. Awal mulanya aku curiga padanya, tapi setelah kami ngobrol-ngobrol, rupanya Pak Ilham itu nampak cukup baik dan ramah. Dia juga sedang menemani cucunya. Tak lama kami pun mulai akrab. Setelah obrolan kami menyangkut anak, nampak ia seperti sangat serius. Pak Ilham banyak bertanya tentang Safira, dan aku sangat terkejut karena dia tahu banyak tentang kebiasaan anakku. Dan dengan terus terang ia sangat mengkhawatirkan anakku. Betapa kagetnya aku. Ada apa dengan Safira? Jaga anakmu dengan baik, jangan sampai dia jatuh ke tangan iblis laknat itu, ucap Pak Ilham. Aku terkejut bukan kepalang mendengar penuturannya, walau hanya sekedar dugaan. Rasa takut, was-was, penasaran, dan 1001 rasa menyesak dalam dadaku. Menurut Pak Ilham, anakku tengah menjadi incaran pembunuhan yang dilakukan oleh siluman akibat persekutuan gaib yang dilakukan oleh keluarga dekatku.
yang erat pertalian darahnya dan masih hidup, Safira tepatnya akan dijadikan tumbal. Walau aku belum percaya sepenuhnya, tapi tak urung membuatku takut. Terlintas pula pemikiran curiga akan semua keterangannya. Jangan-jangan ini modus penipuan yang ujung-ujungnya uang, batinku. Tapi hal ini tertepis ketika ia tahu semua kebiasaan juga benda-benda yang disukai Safira. Kebiasaan itu antara lain Pak Ilham tahu bila anakku sering kepanasan dan sering minta mandi, walaupun malam hari sekalipun. Juga tanda bercak putih sejak lahir sebesar kuku di tengkuk dan telinga Safira. Menurutnya itu sebagai tanda bahwa Safira akan diambil tumbal oleh si iblis laknat. Pak Ilham juga menanyakan apakah ada keluargaku atau Safira yang memiliki ciri mirip seperti itu. Setelah kupikir sejenak, aku jadi ingat mertuaku. Yah, Pak Sukoco. Dia memiliki tanda seperti itu. Tapi belang putih mertuaku itu cukup banyak, hampir menutupi separuh mukanya, leher, serta kedua telapak tangannya. Sebenarnya apa hubungan tanda itu dengan anakku, Pak? Tanyaku. Pak Ilham tersenyum. Ia hanya diam sambil manggut-manggut dihiasi sorot matanya yang penuh rahasia. Pertanyaan itu pun benar-benar tidak dijawab. Sebab cucu Pak Ilham merengek minta pulang. Sebelum kami berpamitan, ia meminta namaku dan nama istriku, nama nenek dan kakeknya Safira atau mertuaku, serta tanggal lahirnya. Tak lupa ia juga memberikan alamat rumahnya agar aku bisa datang ke rumahnya. Jangan lupa datang ke rumahku, nyawa anakmu benar-benar sangat terancam, pesannya kepadaku sebelum kami berpisah. Karena didera rasa was-was, akhirnya aku berkunjung ke rumah Pak Ilham. Rumah Pak Ilham cukup sederhana dan keluarganya nampak ramah. Dilihat dan cara hidupnya nampak keluarga Pak Ilham sangat taat dalam beragama. Hal ini tergambar dari banyaknya hiasan dan tulisan ayat-ayat suci Al-Quran di dinding rumahnya. Juga terlihat dari kehalusan tutur kata keluarganya. Setelah kami beramah-tamah sejenak, diajaknya aku ke ruangan khusus yang banyak peralatan doa dan sholat. Di kamar itu tanpa tedeng aling-aling, Pak Ilham membeberkan semua dugaannya. Beliau mengatakan bahwa semalam ia mendapat petunjuk bahwa benar Safira dalam ancaman maut. Ancaman maut itu berasal dari siluman kura-kura raksasa yang dipuja oleh leluhur Safira untuk meraih kekayaan dengan cara memberikan tumbal nyawa manusia, jelas Pak Ilham. Beliau tidak mengatakan siapa, tapi hati kecilku menduga-duga dan aku mencurigai mertuaku Pak Sukoco. Aku baru menyadari sekaligus heran karena mertuaku cukup kaya untuk ukuran desa. Padahal aku tahu mertuaku tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Yang aku tahu mertuaku adalah sebagai maklar tanah, dan sesungguhnya itu bisa diukur penghasilannya di desa. Memang aku pernah mendengar desas-desus bahwa mertuaku memiliki pesugihan jenis tuyul, tapi Menik istriku sendiri membantahnya. Katanya itu hanya fitnah orang kampung yang iri dan jangan digubris. Begitulah kehidupan di desa. Kalau ada yang maju pasti dicurigai macam-macam, tegas istriku. Sebelum menikah aku memang tidak tahu betul kehidupan keluarga istriku. Kami bertemu di Jakarta. Setelah menikah kami hanya setahun sekali pulang kampung. Karena itu aku tidak tahu banyak keluarganya selain dari keterangan Menik sendiri.
Dan belang putih di tubuh mertuaku itu selama ini aku kira hanya akibat pengaruh zat merkuri pada air tanah bertahun lamanya yang bersifat medis. Saya ingin menolongmu, Mas, juga anakmu, karena saya tidak tega pada anak yang tidak berdosa. Safira anakmu tidak seharusnya menjadi tumbal, kata Pak Ilham. Beliau terus terang mengatakan pula bahwa ia tidak sanggup sendirian membentengi Safira, maka dia akan datang ke Tuban, Jawa Timur. Di sana tempat kediaman gurunya, dan aku diajak serta ke Tuban. Tapi sebelum itu kami melaksanakan permintaannya. Aku disuruh mengambil air telaga yang konon menjadi tempat berdiamnya siluman kura-kura itu untuk dibawa kepadanya. Aku juga sekaligus ditugaskan mencari keterangan agar tindakannya benar. Hari itu sebelum aku mohon pamit, aku diberinya sebuah botol yang di dalamnya terdapat gulungan kain putih. "Tanamlah botol ini di halaman rumahmu," pinta Pak Ilham. "Baiklah, Pak," ujarku sambil mencium tangannya sebagai tanda hormat dan takzim. Aku pun mulai melakukan penyelidikan tentang mertuaku. Aku mohon pamit pada Menik dengan alasan akan keluar kota dalam rangka RUPS perusahaan tempatku bekerja selama seminggu. Aku terpaksa berbohong pada istriku dengan harapan dia tidak mengetahui rencanaku, karena ini menyangkut keluarganya. Sesungguhnya aku pergi ke Jawa Tengah ke sebuah tempat menurut petunjuk Pak Ilham, beda kabupaten dengan asal istriku. Di sana aku menemukan banyak keterangan. Memang di sebuah tempat terdapat telaga keramat yang sering diziarahi orang dengan berbagai maksud, termasuk mencari pesugihan. Tempat itu bernama Telaga Bulus Cimbung. Berikut ciri-ciri orang yang melakukan ritual sesat itu. Aku juga jadi tahu tempat-tempat keramat lain seperti Gunung Pegat, Rawa Jombor yang tak jauh dari desa Jimbung dan tak kalah keramat. Pokoknya aku banyak mendapati informasi seputar dunia mistik di tempat itu. Konon menurut keterangan warga, siapapun yang datang ke Bulus Jimbung untuk tujuan mencari kekayaan berhasil atau tidak pasti badannya belang. Dan yang menjadi tumbal adalah pelaku itu sendiri atau sesuai perjanjian. Entahlah, aku seperti mendengar cerita takhayul yang memang selama ini tidak kupercayai. Tapi didorong oleh ketakutan akan keselamatan Safira, aku mulai mempercayainya. Setelah ke Bulus Jimbung, aku menyempatkan mampir ke rumah mertuaku selama 3 malam dan menginap di sana. Kepada mertuaku, aku mengatakan alasan yang sama dengan istriku, dan aku hanya sekedar mampir, padahal aku ingin menyelidiki mertuaku. Memang benar di rumah itu kurasakan hawa aneh menyungkup. Bahkan aku sempat mengalami hal-hal ganjil yang sulit kujelaskan semua. Aku juga sempat mendengar rintihan Pak Sukoco di suatu malam. Rintihan itu bersumber dari kamarnya yang gelap, tapi tidak tahu sedang apa. Setauku mertuaku itu sehat-sehat saja. Kini aku makin yakin di rumah mertuaku banyak menyimpan rahasia mistis yang sulit dicerna akal sehatku. Setelah ku dapatkan sebotol air dari telaga keramat itu, akhirnya aku kembali ke Jakarta menemani Pak Ilham. Dan setelah itu segera kami putuskan untuk berangkat ke Tuban. Aku dan Pak Ilham tiba di Tuban pukul 2 siang. Setelah menumpang ojek cukup jauh, tibalah kami di sebuah rumah sederhana milik seorang kiai sepuh guru Pak Ilham yang tidak bisa kami sebutkan namanya atas permintaan Pak Ilham.
Guru Pak Ilham itu ternyata seorang lelaki renta, namun nampak religius dan senantiasa berwirid. Tasbih kecil tidak lepas dari tangan kanannya, serta mulutnya senantiasa komat kamit memuji kebesaran ilahi. Saat malam tiba, kami mulai melakukan ritual. Kami bertiga berada di kamar gelap dan melakukan beberapa sholat khusus serta pembacaan doa-doa. Setelah itu aku diminta Pak Kiai terus-menerus membaca sholawat serta memejamkan mata. Kini aku hanya mendengar hela nafas, suara gedebukan serta desiran dan gerumunan menakutkan, diselingi bentakan-bentakan, juga hawa panas seperti terpanggang api. Setelah lampu teplok dinyalakan oleh Pak Ilham, aku terkejut. Guru Pak Ilham itu sudah tidak ada di kamarnya. Dia pergi entah kemana. Saat kutanyakan, Pak Ilham hanya tersenyum dan segera mengemasi barang-barang. Beliau segera mengajakku pulang ke Jakarta tengah malam itu juga. Aku ingin bertanya banyak, namun dengan isyarat tertentu aku dimintanya diam. Dengan sekendi air kami segera kembali ke Jakarta. Pada mulanya kesulitan mendapatkan angkutan umum. Setelah kami berjalan sejauh kurang lebih 3 km, akhirnya kami mendapatkan mobil yang kami sewa ke Jakarta. Kami pulang tanpa berhenti. Karena hal itu dilarang oleh Pak Ilham, walau hanya sekedar buang air kecil sekalipun. Di perjalanan itulah Pak Ilham menjelaskan semuanya. Memang benar, mertuamu itu bersekutu dengan siluman kura-kura bulu cimbung, dan yang menjadi tumbalnya adalah mertuamu sendiri, dan satu orang setiap generasinya. Hal itu disepakati dengan siluman itu agar kekayaannya langgeng hingga ke anak cucunya kelak. Jelas Pak Ilham. Kini aku jadi teringat akan kematian adik iparku yang mati ketika usianya baru beberapa tahun, dan kematiannya sangat misterius. Adik iparku juga memiliki bercak putih di wajahnya. Menurut Pak Ilham, ia dan gurunya hanya sekedar berusaha memutus perjanjian gaib antara Pak Sukoco dengan siluman kura-kura itu agar tidak terjadi tumbal berikutnya. Dan lenyapnya sosok gurunya itu berhubungan dengan usahanya demi keselamatan Safira serta generasi berikutnya. Mari kita berdoa untuk keselamatan guru saya. Semoga Allah melindungi kita semua, pinta Pak Ilham. Oh Tuhan, kini aku benar-benar menyadari betapa mulianya hati Pak Ilham dan gurunya itu. Entah dengan apa aku bisa membalasnya. Aku berbicara dalam hati. Setibanya di Jakarta, aku benar-benar panik. Ternyata Safira sakit panas tinggi sekali. Sudah ke dokter tapi obat dokter seperti tidak ada pengaruhnya. Safira menggigil hebat serta mengigau. Fira ingin pulang, Pak. Rintinya berulang-ulang. Hatiku semakin miris. Tak menunggu lebih lama, aku mengambil sedikit air kendi dan sisanya kami siramkan ke sekujur tubuh Safira. Saat disiram, Safira menjerit yang suaranya baru kali ini kudengar, seperti bukan suara Safira. Sedangkan Pak Ilham terus membaca doa. Setelah itu Safira tertidur dan panasnya berangsur-angsur turun. Belum genap seminggu atas kesembuhan Safira, aku mendengar kabar kematian Pak Sukoco mertuaku. Aku dan Menik terpaksa pulang kampung. Tapi Safira sengaja tidak kuajak meski istriku protes. Hal ini memang dilarang oleh Pak Ilham. Saat jenazah mertuaku dimandikan, kulihat keganjilan di tubuh mertuaku. Selain badannya belang, juga di punggungnya terdapat sisik tebal mirip kulit buaya memanjang, hampir ke pinggul.
terbukti sudah mertuaku adalah pengabdi siluman Bulus Cimbung. Menurut Pak Ilham, kematian mertuaku terjadi karena siluman kura-kura itu murka, tidak mendapat tumbalnya sehingga memakan tuannya sendiri. Sejak kematian Pak Sukoco, tak lama kemudian sedikit demi sedikit kekayaannya habis sama sekali. Bahkan ibu mertuaku kini harus ikut dengan kami. Kini Safira telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik jelita, permata hatiku, tumpuan harapan masa depan kami berdua. Belang di tengkuk dan telinganya pun telah hilang, dan kebiasaan anehnya yang sering minta mandi tengah malam pun sudah tidak ada lagi. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Melindungi Anakku yang jadi tumbal pesugihan mertuaku. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, dan semoga pula kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.